dari keluarga kita nggak ada yang musician, jadi nggak tahu kan kalau jadi musician tuh apa kerjaannya nanti gitu. Jadi kayak jauh dari bayangan sebelumnya yang ada, yang aku pikir bakal main piano terus, ternyata kita harus belajar banyak hal. Paling yang bikin kaget adalah, nah sekarang teman-teman saya semua tahu musik, saya bisa ngomong musik, mau ngomong tentang musik, karena dulu semuanya cuma ada di kepala saya. Terus akhirnya di UPH ketemu Devi, ketemu Christina, ketemu Desi, kita semua bisa ngomongin musik, terus kayak berasa kepribadiannya cocok gitu. Perhatian, Anda sedang berada di ruang cerita santai non-edukatif bersama seminar edukasi musik. Halo semuanya, selamat bergabung kembali di Resitatif by Sam. Ruang cerita hari ini akan diisi oleh 3 wanita muda yang telah mengenyam pendidikan tinggi musik di dalam dan di luar negeri. Mereka ini sengaja diundang untuk berbagi pengalaman ke kita, suka dukanya, prosesnya, perjalanan mereka dalam kuliah musik. Karena kan seringnya kalau kita lihat tuh yang cuma yang manis-manisnya aja gitu. Kita nggak tahu air matanya, darahnya kayak apa. Jadi kita mengundang mereka untuk berbagi air mata dan darah. Harapannya pengalaman mereka ini bisa membantu memberi pencerahan ya bagi adik-adik sekalian yang ingin berkuliah musik atau bagi para orang tua yang sedang mempersiapkan anaknya kuliah musik. Nah, sekarang sudah ada bersama kita Cecilia Ratna atau nanti dipanggil Jijil. Dan Valentina Desi Pranowo nanti dipanggil Desi, dan satu lagi kita masih menantikan Christina Mandasari. Cerita-cerita dikit deh sambil nunggu Titin ya. Boleh. Siapa dulu nih? Jil. Gimana Jil? Singapura Jil? Singapura masih tertata. Terus kayaknya pekerjaan masih oke, jadi masih bisa face to face. In terms of ngajar masih bisa face to face. Oh iya. Karena masih pakai masker. Kalau aktivitasnya nggak pakai masker, masih online, gitu. Oke. Tapi berarti semua udah jalan oke, gila ya. Di kita masih belum. Oke, jalan oke, ya, tapi pastinya orang-orang di dalam hati masih kayak ketakutan lah, karena COVID bisa di mana aja sekarang. Ya memang udah banyak yang ke vaksin, tapi tiap hari masih ada kasus sekitar 120-an, 150-an, dan nggak akan tahu kalau itu akan bisa membludak lagi. Dan ya yang mengkhawatirkan adalah kapasitas rumah sakit, karena kapasitas rumah sakit di sini kan kecil. Benar. Tapi kalau ini murid berkurang nggak selama COVID? Murid alhamdulillah nggak berkurang. Oh gitu ya? Nggak berkurang. Dulu pada awalnya pas masih awal-awal COVID, ya ada pengurangan, tetapi karena masih bisa dilakukan online, terus murid yang withdraw come back again pretty quickly gitu. Jadi habis itu stabil lagi. Sampai sekarang Mungkin karena masih keadaan cukup stabil. ekonomi juga masih stabil kali ya di Singapura ya. Ekonominya masyarakat cenderung lebih stabil kali ya ketimbang di sini. Mungkin. Terus kamu ceritanya jadi pulang dari US tuh langsung ke Singapura ya? Atau sempat ke Indonesia dulu? Pulang dari US langsung ke Singapura. Oke. Ya. Kalau Desi beda ya. Desi pulang dari US nggak langsung ke Surabaya? Langsung ya? Atau kamu sempat sekarang di kan UPH nggak juga? semut. Enggak. Maksudnya kamu pulang dari US sempat ngajar di UPH juga atau Nggak, langsung ke Surabaya. langsung Surabaya? Betul. Ngajar di Surabaya, sekarang Desi di Tarakan. Betul. Jadi Jijil dan Desi ini dua-duanya sama-sama alumni UPH. Betul. Nanti Kristi juga sama-sama alumni UPH. Dan tiga-tiganya nasibnya melu bojo. Bener banget, bener. Ya kan? Mengikut suami. Jadi Jijil ikut suami ke Singapura, Desi ikut suami ke Tarakan, Christina ikut suami ke Surabaya. Ya. Betul sekali. Kamu kalau Desi gimana di Tarakan? Dunia perpianoan gimana, Des? Di Tarakan sih nggak ada dunia perpianoan.
Di sini kayaknya hingga hari ini aku nggak nemuin orang yang punya piano di Tarakan. Satu itu. Makanya lagi berpikir kalau bisa ya datengin piano ke sini lah at least gitu kan. Aku Loh, pun Desi juga nggak ada sendiri nggak piano punya? di sini. Oh, oke. Aku pun Oh, juga nggak ada. pengangkutan kali ya? Kenapa? Susah ya, pengangkutan mungkin ya? Kemarin udah sempet nanya-nanya sama Kawai ya kan. Udah Hmm. order juga. Cuman kan masalahnya COVID gini, kita mesti mikir yang nyetem siapa, nanti yang berangkat siapa. Terus kalau ngirim ke sini, masuk kontainer itu kan katanya lapisannya harus banyak. Takutnya kena air laut, lembab atau segala macam. Itu banyak lah, pokoknya pusing juga. Jadi aku Ya nggak mau ada nggak mau harus piano. jalan laut ya, mau nggak mau ya. Iya, betul. Nggak Ya kan bisa mesti jalan darat. mikirin kayak kelembapannya gimana. Soalnya kayak order elektronik itu, Hmm. kalau lewat laut, banyak rusaknya. Aku kemarin kayak pesan robot buat ngepel, rusak. Terus pesan Oh. blender, rusak. Kayak gitu. Jadi kalau kayu kan takutnya kena kayak gitu-gitu gimana gitu kan. Lucu ya, padahal nggak tenggelam ya, maksudnya nggak kena air laut, nggak kena korosi harusnya, tapi kena kelembapannya mungkin ya, dan Ya, dan lama kan. sekian hari. Iya, ya. Berapa hari deh ngirim gitu? Waduh, kalau dari pelabuhan sana, misalnya masuk kontainer dan prosesnya di sini, kadang kan kayak kontainer tuh kan tumpuk-tumpuk, kan kita nggak tahu ya kontainer kita di bawah atau di atas. Ya hampir Hmm. 2 minggu lah kalau kontainernya di bawah. Kan tunggu kontainer orang lain dulu dibongkar. Wow. Satu kapal itu kan dia keluarin dulu kan nggak mungkin satu hari langsung semua kontainer keluar gitu kan. Ya. Tapi dengar cerita Desi ini emang apa? Baru merasakan nikmatnya menjadi orang Jakarta yang jarang disadari gitu. Misalnya kadang pesan di Topet aja kan, gimana sih nih nggak diantar-antar nih, padahal udah Gojek instant gitu. Terus kayak masa denger gini kayak oke, kita 2 minggu aja kayak masih abis klik tombol bayar masih nunggu 2 minggu krik 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 udah gitu nyampe barangnya rusak lagi kan. Betul banget. Aduh. Nggak bisa order cepet-cepet lah. Kalau yang itu kalau lewat laut ya. Kalau kadang kan kita juga mau cepat lewat pesawat gitu kan. Cuman kalau barang gede kan nggak bisa kan. Hmm. Kalau lewat pesawat itu kira ya 4 hari lah, 4-5 hari. Si cepat kan? Ya. Ya terus Iya, kemarin juga denger cerita Desi mau PCR aja susah banget ya di Tarakan. betul. Dan kalau Nggak mau ada alat ya. sekarang kan kayak terbang kan harus PCR kan. Kemarin kayak aku Hmm. sempat nanya. Kalau di Tarakan nggak ada, kita harus ke Berau. Which is perjalanannya 4,5 jam dari sini. Baru lu PCR terus lu buat terbang ke Jakarta harus lu jalan dulu 4,5 jam. Kayak Wah, Gila ya. jauh ya. Hongkong kecil. Udah nyampe Hongkong lu naik pesawat. Iya benar Jalan juga. banget ya. Benar juga. Harusnya malah bisa lebih cepat PCR ke Hong Kong gitu ya. Tapi untuk naik pesawatnya ke Hong Kong nggak bisa, karena harus PCR dulu. Aduh. Oh, gila sih. Ya Ya begitulah. memang kok Demi pemerataan tuh suami, menjadi demi suami. Mau minum susu benar fresh benar. aja nggak bisa, gimana nih? Hah? Nggak ada fresh milk, gua minum UHT. Mau Oh, ngajak susu fresh nggak ada. alah. Tarakan tuh kota yang sebenarnya cukup kecil ya. Maksudnya kalau di Kalimantannya sendiri, Dia kan pulau sendiri, Kak Ruth. Oh, Google, Google, oh, bukan nempel Google. di Kalimantannya. Nggak, jadi dia pulau sendiri. Di Oke. Kalimantan itu ada pulau sendiri, itu Tarakan. Dan pulaunya itu sebenarnya kalau kita satu pulau itu mungkin ya lumayan gede ya. Karena sebagian besarnya adalah hutan. Kalau lihat di Google Map itu jalannya cuma pinggir-pinggir aja. Wah, iya deh. Dia nge-Google nih si Jadi kayak Christine gua masuk hidup ke sana. di pinggirnya hutan gitu lah. Ya ampun. Hai Titin. Halo, halo. Ah, Halo. yang paling kelihatan kayak ibu guru. Sih, Ibu guru bener sekali kan? ya. You jawab Dari dulu dari pas kuliah tuh emang dia paling cocok jadi ibu dosen. Lebih cocok timbang gue. Apa tuh saya ketinggalan topik? Kita lagi cerita Tarakan. Tin, cita-cita Kak Ruth nih ke Derawan. Iya Boleh sih, sampaikan. pengen banget.
Kita reuni di sana ya, ntar ya, kalau Ya, udah kelar. ketahuan. Oke, karena udah lengkap, kita mulai aja ya. Ya. Thank you banget loh, Jijil, Desi, Titin, udah bersedia diajak ngobrol-ngobrol sejenak, mengisi recitatif bersama Sam ini. Jadi ceritanya recitatif itu ruang cerita santai tapi edukatif. Jadi harus ada muatan edukasinya. Nah, cerita-cerita kita hari ini santai aja, tapi berhubungan dengan bagaimana sih proses kalian itu kuliah. Pertama kok bisa memutuskan kuliah musik? Lalu kenapa di UPH? Lalu yang kedua, kenapa memutuskan melanjutkan? Nah, untuk yang belum tahu tadi aku udah sedikit menyebutkan backgroundnya Gigi sama backgroundnya Desi. Kalau backgroundnya Christine sama, S1-nya di UPH juga. Habis itu Christine ke Amrik juga ya. Nah, pulang dari Amrik kalau nggak salah kamu masih sempat ngajar di UPH ya, Tin ya? Berapa tahun sebelum ke Surabaya? 4 tahun. Oh, lama juga ya? Di UPH, oh 4 tahun, oke. Nah jadi memang aku sengaja milih kalian ini bertiga karena kesamaan latar belakang tadi ya, sama-sama kuliahnya di UPH barengan, seangkatan lagi kan ya, kalau nggak salah ya? Benar. 2007 ya? Yes, betul. Seangkatan, semuanya murid kesayangan gue di pedagogi. Amin. Dibaptis jadi Kitty-Kitty. Yoi, sudah dibaptis menjadi para kitis. Meskipun belum sampai ke level kumis, tapi nanti akan. Ada levelnya. Ada levelnya. Terus mereka bertiga sama-sama melanjutkan ke Amerika untuk S2 ya. Dan sama-sama bertiga memilih pulang ke Indonesia untuk sekarang memilih untuk melu bojo atau menjadi ibu rumah tangga yang baik dan istri yang baik. Tetap berkarya meskipun ikut suami ya. Jadi kita coba denger deh apa ceritanya, mulai dari gimana ya? Mungkin kayak gimana kita kenapa awalnya memutuskan mau kuliah musik? Siapa dulu nih yang mau cerita? Oke. Oh, saya? Ya udah, Jijil. Oke. Saya mutusin sendiri untuk sekolah musik dulu. Sekitar SMA kelas 2. Tiba-tiba kesambar apa nggak tahu. Pengen sekolah musik. Ditentang orang tua, pastinya. Tapi akhirnya direlakan lah, mereka pasrah. Karena mereka melihat niat yang begitu besar, sampai saya benar-benar search everything sendiri. Jadi dari mana kayak di mana lokasi sekolah musik yang terdekat. Dulu kan adanya Yongsutoh kan, paling dekat yang di Singapura gitu. Terus ya mau apa, catat audisi requirement-nya apa, terus menyiapkan sendiri. Kenapa saya memutuskan untuk bersekolah musik? Waktu itu kayaknya di SMA kelas 2 itu pas ada kompetisi piano UPH. Kompetisi piano UPH yang kedua. Nah, waktu itu kan saya ikut. Habis itu dari situ ada Edit, ada Alfred, ada Ronald, ada semua lah. Inge itu yang pertama. Jadi Inge enggak. Oh, ini yang kedua, oke. Ini yang kedua, terus ada Leonardi Jono, ada Marcella Marcella Halim atau siapa gitu semuanya. Terus karena saya kayak mata saya tuh terbuka, ternyata ada teman-teman yang sama gitu interestnya. Ada kayak musik itu bisa berpotensi lebih banyak gitu. Terus ya udah saya pikir kalau di Indonesia adanya di UPH, kalau di luar adanya di Singapura. Terus ya udah search sendiri gitu. Oke. Ya, Jijil dari Jakarta ya awalnya ya? Ya, saya dari Jakarta dulu ya di sekolah musik. Jadi ke UPH ya memang oke lah, nggak pindah pulau gitu, nggak pindah. Ya nggak pindah pulau, benar. Masih di teritori yang sama gitu. Kalau Titin gimana? Mutusin sendiri juga atau? Kalau aku enggak, justru aku dari kecil tuh pengennya jadi arsitek. Karena ngeliat papa bangun rumah, kontraktor, developer gitu. Jadi, kayaknya asik nih, dan emang seneng ngumpulin majalah-majalah arsitek gitu.
Tapi begitu SMA nih, kenyataan hidup kok kalau jadi arsitek, buset susah banget ya. Terus waktu itu dikasih masukan sama guru piano, Bu Arga waktu itu, yang ngasih masukan, kamu boleh loh memikirkan coba untuk kuliah musik gitu kan. Dan kebetulan waktu itu kondisi ekonomi lagi susah-susahnya di keluarga gitu kan. Jadi memang harus cari beasiswa gitu. Kalau enggak sulit untuk lanjut kuliah gitu. Terus ya udah akhirnya kita cari-cari info waktu itu papa yang kurang setuju karena kan mungkin dari background IPA orangnya logik banget juga, jadi kayak lebih butuh planning dan penjelasan. Dari keluarga kita nggak ada yang musician, jadi nggak tahu kan kalau jadi musician tuh apa kerjaannya nanti gitu. Ya udah jadi waktu itu 6 bulan aku sama mama sama-sama cari ke UPH, lihat seperti apa sih kuliah musik gitu kan, cari info, tanya-tanya kanan kiri gitu. Terus akhirnya bisa dapat support dari papa juga, dan puji Tuhannya waktu itu dapat beasiswa. Ya sudah, beasiswanya di UPH, ya udah masuk ke UPH deh gitu akhirnya. Tapi kalau di sini memang pilihannya cuma UPH ya sejauh ini ya. Jadi mau nggak mau kalau kita nyari di Indonesia dapetnya ya pasti UPH gitu kan. Yang setara universitas kali ya. Kalau yang sekolah tinggi ada beberapa gitu ya. Iya. Oke. Tapi ya berarti Jijil juga waktu itu dapat beasiswa masuknya atau nggak nyari beasiswa? Direlakan orang tua karena saya mendapat beasiswa. Jadi nggak perlu spend so much money on education. Kalau nggak Dan dapat waktu itu beasiswa kayaknya beda. UPH musik itu kayaknya lumayan mahal karena kayak kedua setelah sekolah medis kalau nggak salah. Sekolah apa sih, kedokteran. Fakultas kedokteran. Oh, Ya, oh katanya gitu. kedua termahal kalau saya dengar ya. Oh, oke. Kalau Deskit? Kalau semuanya ditentang orang tua, aku doang yang enggak. Jadi ceritanya gini, waktu kelas 3 SMA, kayaknya aku sampai belakang-belakang nggak kepikiran mau kuliah apa. Sampai paling belakang. Makanya ke UPH itu masuknya gelombang paling terakhir buntut itu baru daftar. Dan masuknya karena waktu di Surabaya masterclass. Terus ditawarin kayaknya sama Cipayu. Terus Mas kelas Pak Yo, ya, dan waktu itu juga ikut IPF. Nah, IPF itu Indonesian Piano Festival ya. benar, zaman itu kan ada IPF kan, ketemu si siapa tuh Randy, Onggo gitu tuh yang ya. Terus abis itu waktu IPF itu hari terakhir pendaftaran UPH kalau nggak salah gitu. Jadi akhirnya kayak gue harus skip dari IPF untuk tes tulis masuk ke UPH. Iya. Jadi itu beneran dadakan banget. Tapi kalau orang tua sih tipenya yang kamu mau sekolah apa silakan, terserah, pilih sendiri. Oke. Gitu. Jadi nggak ada planning sama sekali. Kalian semua pas SMA ya baru mutusin ya? Kelas 3, iya. Wow, kalau SMP gitu ada kayak ancer-ancer mau kemana atau mau ngapain gitu nggak? Nggak pernah bayangin. Pokoknya. Oke. Waktu SMA 3, aku malah vakum nggak ngeles piano, saking karena waktu itu ujian SMA, SMAK 1 itu kan udah kayak gila ya, mau persiapan buat lulus aja susah banget. Iya, kamu soalnya SMAK 1, bener. Jadi malah vakum, malah nggak les piano waktu itu, 6 bulan apa setahun terakhir. Gila banget, makanya masuk ke PH langsung kayak, Iya. Soalnya kan sebenarnya aku selalu ngomong ke murid-murid kalau bisa tuh kalau mau masuk kuliah musik gitu jangan mutusin SMA, takutnya kita udah nggak ada waktu buat nyiapin bahan audisi segala gitu ya. Tapi ya memang kan jalan orang beda-beda, dan kebetulan memang kalian pas memutuskan dan pas kebetulan sudah siap gitu amunisinya untuk audisi dan masuk gitu kan. Belum tentu semua orang kan oke, gue SMA 2 mutusin ya udah mau kuliah nih, tapi SMA 2 masih main Clementi Sonati nomor 1 gitu misalnya. Jadinya udah telat gitu kita. Jadi ya begitulah. Tapi oke. Terus kalau pengalaman kuliah pertama kali gimana? Coba Desi. Kalau aku sih tadinya Tunggu, ini untuk pemirsa Desi ini dari
Kediri ya. Betul, kota Tapi tahu. kamu SM, SMP SMA sudah di Surabaya atau Betul, SMP SMA di Surabaya. les Jadi piano sudah di Surabaya? waktu kecil di Kediri, terus pindah ke les pianonya di Surabaya. Jadi Mm-mm. kayak tinggal jauh dari orang tua udah biasa banget. Jadi ke Jakarta ya udah biasa, memang biasanya nggak sama orang tua gitu kan. Jadi kalau pengalaman di UPH ya nih ya, balik ke topik itu, Hmm. tadinya sebelum kuliah musik, bayanganku itu kayak kuliah itu kita bakal setiap hari les piano, kayak gitu. Oh, kuliah Ya, ya. musik pasti tiap hari main piano deh. Padahal kenyataannya enggak, kita cuma lesson seminggu sekali, which is kalau kita hitung satu semester paling cuma berapa kali sih? 14 kali kali ya, mentok-mentok. Nah, Malah sisanya lebih sering kalau kita les piano gitu ya. bener, malah lebih sering kalau kita terus sisanya kan kita kayak kelas teori, kelas history, kelas macam-macam kan. Dan kelas-kelas itu tuh waktu di aku les piano lebih tepatnya nggak ada gambaran sama sekali. Jadi kayak pertama kali, wow, gini kah sekolah musik? Ternyata kita les piano main pianonya cuma seminggu sekali ya, disuruh latihan sendiri kayak gitu kan. Ternyata kelasnya isinya begini, gue nggak pernah dapet nih, ini apaan, nggak ngerti gitu kan. Jadi kayak emang jauh dari bayangan sebelumnya yang ada, yang aku pikir bakal main piano terus, ternyata kita harus belajar banyak hal. Dan ternyata dengan belajar A, B, C, history, belajar teori, belajar ini, itu benar-benar dukung permainan piano kita gitu Kak Ruth. Yang tadinya aku pikir kalau belajar piano ya pokoknya aku main piano aja selesai. Gitu. Jadi Ya, ya ya, ya, awal ya. ya shocknya di situ sih sebenarnya. Kok belajarnya banyak ya, kok gini-gini ya gitu. Nggak tahu, nggak ada gambaran sama sekali. Kita mau belajar musik kayak gimana. Dan kayaknya kalau sekarang aku punya murid, mereka juga gambarannya kalau sekolah musik itu ya main piano terus. Sama seperti aku dulu. Gitu. Dijel gimana? Sama? Aku karena teritorinya masih lumayan sama dan culture-nya lumayan sama, jadi sebenarnya nggak begitu banyak yang bikin kaget. Cuman kalau dengar dari Desi tadi kan, ke Desi mikir sekolah musik itu berarti tiap hari ada lesson. Aku sih mikirnya sama, nggak begitu sih. Aku mikirnya karena lesson di Jakarta sih biasanya emang seminggu sekali kan. Apa ini karena di Surabaya karena kamu kalau kalau lesson apakah lebih dari sekali gitu seminggu? Apakah karena gitu lah di sini? Dan Iya, apa karena gitu, Des? Kamu apakah dulu gitu gimana, deh? Des? Kalau aku dulu lessonnya seminggu 2 kali. Ah, Kalau ada event 3 kali lah, intinya seperti itu. uh, Ya kan? Nah, Iya. jadi seminggu minimal 2 kali lah lessonnya kalau di Surabaya. Kalau ada event pasti ada tambahan kayak gitu. Kalau di Iya. Surabaya gitu. Jadi Kalau aku pas di kayak Jakarta gambaran sih nggak ada, kayaknya aku nggak pernah ambil, nggak ada konsep kayak oke harus ambil extra lesson gitu dalam Ah, seminggu. Dan terus dulu dulu di tempat tempat kita tempat saya sama Christina sekolah emang ada teori, terus ada kayak kelas secondary instruments, terus ada kelas kalian di mana sih dulu? sejarah YMJ. Oh, kalian di AMJ. Oke, oke, oke. YMJ. Iya, iya, iya. Jadi kita juga kayak merasa mirip gitu. Ada kayak kemiripan gitu. Oke, teori ada familiarity lah. Kita tahu standarnya gimana. Jadi kalau urusan kurikulum sih aku merasa tidak ada perbedaan banyak gitu. Nggak shock. Paling kalau shock, bukan shock apa sih? Perbedaan yang dirasakan. Terus itu atau gimana gitu? Ya, perbedaan Iya, iya. perbedaan yang dirasakan paling kayak pada umumnya aja, pindah dari sekolah biasa ke kuliahan gitu. Dan kuliahnya kuliah musik. Paling yang bikin kaget adalah nah sekarang teman-teman saya semua tahu musik, saya bisa ngomong musik, ngomong tentang musik. Karena dulu pas ke sekolah saya di Regina Pacis kan, kayaknya dulu saya satu-satunya atau maybe cuman ada 2 orang yang bisa main piano gitu. Jadi nggak bisa ngomong piano, nggak bisa ngomong musik, semuanya cuma ada di kepala saya. Terus
akhirnya di UPH ketemu Devi, ketemu Christina, ketemu Desi. Oh, kita semua bisa ngomongin musik. Terus kayak berasa kepribadiannya cocok gitu kayak. Jadi pengalamannya pengalaman positif gitu. Jadi saya seneng gitu ke sekolah. Iya, iya, iya. Karena komunitasnya. Jijil paling pagi. Iya, benar-benar. Masa sih? Subuh sudah ke kampus. Nggak inget. Iya dulu saya memang dibangunin sama mami saya setengah tiga, setengah empat pagi, suruh latihan begitu. Wow. Mungkin suruh subuh-subuh latihan. Kita mau ambil practice room. Oh Iya. iya, rebutan practice room bener, karena practice roomnya nggak begitu banyak kan. Sama, gue juga dulu gitu, bangun pagi-pagi ngantri di depan pintu yang masih ditutup kedinginan gitu kan, karena mau jadi nomor 1 di depan pintu, begitu pintu dibuka kita yang sign up duluan gitu buat practice room. Oh, saya Kalau lagi summer per hari sih enak. Iya, sign up-nya per hari dan itu cuma boleh dibatasin 2 jam pagi, 2 jam malam gitu ada sesinya. Wah, Dan makanya kalau punya piano sendiri di rumah tuh emang luxury banget gitu. Makanya tadi kan kita ngebahas tidur di bawah piano lah apa, dibelain lah. Yang penting punya piano gitu. wah. Tapi berarti nggak ada yang stres gitu ya, nggak ada yang shock, nggak ada yang pengalamannya lebih ke arah positif ya. Stres ada pasti. Ya Ada, ya, oke. karena ini sih paling ekspektasi guru majornya yang sangat tinggi, yang sangat berbeda gitu. Dulu sama Sir Mamoru, Ya, Mamoru sama Pak Yabuki. Guru. Christina juga ya. Ekspektasinya terlalu tinggi, bukan terlalu tinggi ya, terlalu tinggi untuk saya pada saat itu. Jadi, wah, stres, harus bekerja keras, harus berlatih keras, terus benar-benar harus ingat apa yang Mr. Mamoru ajarin gitu, dan harus di-apply langsung gitu. Paling itu sih yang bikin saya stres sedikit. Kenapa, Tin? Di semua sekolah pasti mah ada negatifnya lah ya gitu. Cuma kan gimana caranya supaya kita bisa tetap lihat positifnya aja gitu. Jadi kayak waktu dulu tuh aku kan ngambil karena aku seneng sama psikologi manusia. Jadi aku makanya ngambil education, dan kelas-kelas education tuh seru banget, ada yang berhubungan sama psikologi manusia, terus psikologi teaching gitu-gitu kan. Nah, ada sih dosen-dosen yang emang bagus banget, inspiring banget kalau ngajar gitu ya, dan kayak bikin kita jadi motivasi kan, pengen lebih tahu tentang ininya gitu. Tapi ya ada juga memang yang namanya universitas kan dosennya nggak mungkin sama terus ya, jadi dari tahun ke tahun pasti beda, berganti gitu. Cuma ya untungnya udah ada standar gitu. Cuma ketika kita ngelihat oh ternyata ada dosen lain yang kurang bagus, ya udah bagusnya kita pernah lihat yang bagus, kita pernah lihat yang jelek, jadi kita bisa tahu oke, harus yang seperti apa gitu. Punya referensi yang lebar, yang luas ya. Tapi kalau gue nggak ada yang nanya, tapi gue menceritain aja. Gue dulu waktu pertama kuliah tuh stresnya banget, kayaknya bener-bener totally di luar dugaan gitu. Maksudnya mungkin bayanganku kayak Desi gitu ya. Kalau udah kuliah musik, tiap hari kita main piano, tiap hari diajarin gitu, kayaknya udah berbunga-bunga banget gitu. Itu belum ada film Nodame loh waktu aku kuliah. Tapi begitu kuliah kok, ya mungkin seperti yang Jijil bilang ya, suddenly semua orang di sekitar kita ngomongin musik. Dan itu buat Jijil pengalaman positif, tapi buat aku pengalaman negatif karena gue nggak ngerti apa-apa. Jadi masuk ke sono itu semua teman-teman tuh udah ngebahasnya tuh Beethoven Simfoni. Jadi bagaimana matangnya Beethoven Simfoni yang ke-9 tuh luar biasanya segala. Itu kelas teori yang pertama. Aku yang oke, simfoni itu apa ya? Aku cuma tahu dari Beethoven tuh sonata, tahu nggak? Simfoni apa ya? Aku nggak ngerti simfoni itu apa. Pulang-pulang dari kelas ke perpus cari simfoni itu apa, ternyata cuma ada 9. Cuma 9, ya udah kita dengerin gitu. Nggak ngerti juga gitu. Tapi pokoknya stres lah karena mungkin juga ada shock bahasa ya. Bahasa kan juga masih ini. Tapi sebenarnya terus terang tahun pertama itu sebelum masuk tuh kayak ngerasa gue bakal kuliah musik loh. Di Eropa gitu kan, kayaknya keren gitu ngeliat gedungnya, wow gitu. Ini di Belanda kan, Kak? Iya, di Belanda. Jadi mungkin nggak enaknya karena aku nggak ada jembatannya gitu. Kalau kalian kan di UPH dulu baru ke Amrik gitu ya. Jadi mungkin ada ini. Betul. Kita justru Kalau Amrik. Betul.
Gitu ya, waktu S2 ya baru stres ya. Ya udah itu berarti kurang lebih sama kayak gue. Oke, nanti kita ke sono nanti.